Lah ya, mengungkap satu kasus yang cukup menyita perhatian publik, cukup viral, yaitu terkait order dari salah satu aplikasi ojek online, yaitu order makanan yang diduga fiktif. Artinya merek tersebut dapat kita temui aslinya ada di restoran Surabaya ini, tapi yang dijual itu tidak sesuai dengan apa yang merek-merek yang ada sebenarnya. Nah, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli, lalu pada tanggal 10 itu korban melakukan membuat laporan di sini. Terima kasih juga dari masyarakat Surabaya dan sekitarnya serta teman-teman media juga yang sangat membantu dalam penyelidikan ini. Akhirnya kita pada tanggal 12 ya, tanggal 12 kita bisa berhasil mengungkap dan mengamankan otak lah dalam tindakan ini lah, bisnis ini. Dari hasil penelusuran kita, penyelidikan, yang bersangkutan ini sudah melakukan aksinya dari mulai tahun 2019. Untuk omsetnya tadi sudah dijelaskan sekitar 1 bulan sekitar 5 juta. Nah, untuk total restoran yang sudah kita identifikasi ada sekitar puluhan, sekitar 30 untuk restoran yang ada di sekitaran Surabaya dan Sidoarjo. Nah, untuk sistemnya yang bersangkutan ini dia mendaftarkan tenan atau merchant atau mitra-mitra dari aplikasi ojek tersebut sehingga dapat diakses oleh masyarakat untuk membeli ya, untuk membeli atau mengorder makanan-makanan tersebut. Namun pada akhirnya yang datang tidak sesuai dengan makanan-makanan yang tertera atau yang masyarakat sekitar ketahui sesuai dengan merek tersebut. Akhirnya hal tersebut menimbulkan kerugian ya bagi masyarakat yang telah memesan melalui aplikasi ojek online tersebut. Jadi tidak sesuai lah apa yang dia mau dan apa yang dia sudah bayangkan, apa yang dia bayar tidak sesuai dengan apa yang terlihat di situ. Nah, untuk ancaman apa yang dilanggar adalah Undang-Undang Pelayanan Konsumen Pasal 62 Junto 8 ya. Untuk ancaman hukumannya paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar. Ada lagi mau ditanyakan teman-teman semua? Untuk gerainya apakah semua sama, Mas? Gerainya? Iya. Gerainya itu jadi sistemnya begini, Mas. Dia ada beberapa tempat, artinya ruko atau kontrakan. Nah, di satu ruko atau kontrakan itu ada beberapa restoran. Itu 5 juta per bulan per outlet? 5 juta per bulan per outlet? Total, Mbak? Total. Apalagi? Kemungkinan ketidaksesuaian itu apa antara menu dengan yang didapat atau gimana? Jadi yang bersangkutan ini mendaftarkan tidak sesuai dengan izin dari pemilik mereknya, Mas. Begitu. Jadi pemilik merek asli itu tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan ini membuka cabang baru. Jadi mau nggak mau ya secara quality control tidak ada ya. Sementara yang dijual barang bukan ya, itu barang dari merek itu. Iya, bukan. Dan kalau idenya sendiri ini sesuai inisiatif sendiri atau ada referensi lain dari kasus serupa? Dari penelusuran sih dari Mas Iri sendiri ya. Contoh merek yang dicatat apa nih? Contoh merek catat itu yang ada di sini bisa kita lihat. Ini nasi pecel Dharma Husada. Dan dia cuma pakai Gojek saja atau ada platform lainnya yang dipakai? Ada beberapa platform, Mas. Ada beberapa platform aplikasi ojek online ya. Dia punya karyawan berapa banyak? Masing-masing toko itu ada satu, Mas. Cuma satu? Satu yang operatori. Ya. Kantornya cuma satu? Enggak, beberapa dong. Beberapa. Jadi ada beberapa ruko. Nah, satu ruko itu ada beberapa restoran. Dan gimana sih caranya dia daftar bisa sampai puluhan toko di online? Apakah nggak ada sesuai dari pihak ojek online yang atau dia melakukan kecurangan atau gitu? Yang bersangkutan ini kan juga punya pekerjaan lainnya, Mas ya. Jadi dia minta tolong untuk stafnya untuk mendaftarkan. Namun untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan konfirmasi ke pihak-pihak berwajib artinya dari aplikasi ojek online tersebut, Mas. Berarti memang sudah disengaja untuk melakukan penipuan itu, Bang? Ya, jadi dia membuat dari
yang mana ini restoran yang terkenal, dia buat ya semacam kopiannya. Dan TSK bekerja sendirian atau kelompok? Kalau dia ya sendiri, dia sebagai otaknya Mas. Artinya yang lain tuh hanya disuruh aja. Dia yang punya dia. Dan 5 juta itu pendapatan atau keuntungan? Dah? Keuntungan. Keuntungan ya. Ini nanti kira-kira ada tersangka baru dari pihak Gojek atau gimana? Nanti kita dalamin lagi Mas. Nanti kita harus meminta keterangan lagi dari semuanya. Dan misalkan pecel itu yang ditembak apanya dan Menunya, jadi dalam arti dia membuat makanan sendiri ya. sendiri. Artinya dia udah ada kayak semacam kayak frozen food gitu, dia tinggal masak lagi aja. Lalu diklaim merek tertentu gitu. Ya begitu. Diklaim punya restoran yang terkenal itu. Betul. Dan untuk mendaftar di sekian dulu Udah ya? Dan ditanyain Don. Tanyain? Iya. Sorry teman-teman semua ya. Jadi kita maafin. Sekarang kita tanya dulu Mbak ES. Ini mulai kapan dia melakukan hal tersebut nih? 1 tahun. 1 tahun ya. Terus untuk motifnya sebenarnya apa nih melakukan ini? Konsep saya cloud kitchen, Mbak. Gimana? Cloud kitchen. Cloud kitchen. Cloud kitchen. Maksudnya di sini tujuannya apa nih? Membuat beberapa restoran yang menyerupai lah ya, menyerupai dengan restoran-restoran yang terkenal ada di Surabaya. Yang untuk formal shop saya nggak sengaja, Pak. Nggak sengaja ya. Oke, berarti itu Konsep saya cloud kitchen. cloud kitchen. Dapur ada beberapa bom. Oke, ada lagi mau tanyain? Konsepnya selama ini? Sudah saya jelaskan ke Pak. Iya, berapa? Kira-kira berapa? Per bulan kira-kira berapa, Mbak? 5 juta. 5 juta. Punya ide kayak gitu dari mana, Mbak? Konsep saya cloud kitchen. Nanti dia bikin sendiri. cara daftar di Gojeknya atau di Grabnya gimana sih Mbak? Online. Apa disurvei sama petugas atau gimana? Saya jelasin aja lah ya. Oke. Mbak, dan ini udah berapa orang Mbak yang Saya jelasin sekarang ya. Ada lagi? Cukup ya? Selanjutnya siapa dan yang diperiksa? Kita minta keterangan untuk membantu kita penyidikan ini. Terus yang lebih penting lagi ya beberapa resto yang namanya dicatut ini ya. Ini akan kita panggil semua. Untuk ya Gimana sih cloud kitchen itu gimana maksudnya konsep itu? Konsepnya gimana cloud kitchen itu? Di satu bang. saya nggak bisa begini. Ah, kurang keras ya gitu. Di satu kitchen atau dapur ada beberapa brand. Itu diperbolehkan sama pihak aplikatornya ya? Saya mengajukan kalau tayang berarti di ACC. Ya, berarti nggak pernah ada survei ke lapangan gitu maksud saya? Ada syarat yang harus dicantumkan di web. Surveinya ada Administrasi. nggak? Nggak ada. Coba nanti ditanyakan ke aplikatornya. Cici katanya menggunakan identitas orang lain, itu siapa aja sih Ci, yang digunakan? Itu rekan kerjasama. Oh, ada rekannya. Ya jadi seperti konsinyasi Kayak franchise gitu. stoknya, lauknya seperti itu. Aku lo gak tahu.
Kenal nggak?